Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kedatangan tamu yang spesial banget ya. Mas, Beliau ini sosok yang menginspirasi. Pokoknya ceritanya ini nanti eh, ada melo-melonya lah. Pokoknya beliau ini aslinya dari Jakarta, terus hijrah ke Depok yaitu di daerah Cilodong. Nah, penasaran pasti siapakah dia? Sebelum kita perkenalan, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Nah, inilah dia. Bu Asi. ya terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Asi ini salah satu pengurus anak yatim piatu ya, ya Bu ya. Ya, Tapi sementara belum ada apa ya berbentuk badan atau berbentuk yayasan. Jadi masih rumah ke rumah lah. Jadi ada acara yang undang anak yatim. Jadi Ibu Asi ini yang tetap tetap. ya koordinir ya. Ya, Ya, alhamdulillah. Nah, gimana cerita kisahnya nih dari awal bisa hijrah ke anak dari yatim? Melo dulu nih. Gak apa-apa Melo dulu. Nah, gimana? Banyak perjalanan yang mungkin saya lalui. Ya. Pahit, getir, manis. Nah, sekarang manisnya lah. Nah, Eh, Sampai bisa cinta sama anak yatim piatu itu luar biasa. Jadi singkat cerita, setelah perjalanan kehidupan saya, perubahan tangga yang pertama gagal pada tahun 2015 sampai 2018 ya Mas. Jadi alhamdulillah diisi dengan kisah-kisah yang luar biasa pada waktu itu. Jadi gak banyak yang saya harus ceritakan di masa lalu, biarkan berlalu. iya, masa lalu biarkan Ya, biarkan berlalu. berlalu. Ya, Sekarang betul. yang diceritakan itu kenapa harus bisa cinta sama anak yatim? Karena satu, saya juga punya anak yatim piatu dari adik saya sendiri kandung. Karena ayah ibunya sudah tiada di usia 3 tahun, ditinggal orang tuanya. Kebetulan saya dititipkan anak perempuan berusia 3 tahun yang bernama Tessa Aprilia, biasa saya panggil Uca. Nah, luar biasa, disitulah kehidupan dimulai. Jadi bangkitnya punya anak yatim, semangatnya punya anak yatim. Pada waktu itu saya jadi janda lama 4 tahun gitu. Jadi diisi dengan yang kegiatan yang positif. Alhamdulillah pada waktu itu saya punya anak yatim, cinta anak yatim dari mulai satu keponakan saya sendiri sampai 5 orang, sampai berkembang pada tahun 2023 sebanyak 25 sampai 30 anak. Jadi Sampai saya sekarang udah 30. ya alhamdulillah. Yang luar biasa yang mungkin perjalanannya pahit banget, yang mungkin dihujat, difitnah sebagai single parent, tapi saya di situ saya berprestasi mungkin buat diri saya sendiri. Saya kader di Kalibaru Cilodong selama 8 tahun alhamdulillah bersama RT 03, RT 06 di Kalibaru Cilodong. Saya luar biasa apresiasi mereka itu buat saya masuk ke dunia yang dimana saya belum paham, tapi saya di situ berkarya untuk memakmurkan warga sana pada waktu itu. Karena singkat cerita, saya di 2018 saya keluar dari kader PKKA. Jadi saya khusus mengurus anak-anak yatim sekarang. Jadi karena saya juga ingin menikah dan mempunyai seorang anak lagi, jadi ditutup dengan masa-masa yang luar biasa, yaitu dibilang dari pahit, manis, sekarang tinggal manisnya lah, pahitnya udah mulai tergeser. Jadi alhamdulillah itu yang buat prestasi saya bangga punya anak yatim. Jadi alhamdulillah. Jadi teman-teman juga mendukung, warga sekitar mudah-mudahan mendukung untuk kegiatan
saya. Mungkin kalau hujatan, fitnahan, apapun dimusuhin orang, tapi kalau kita tipenya yang berkelas katanya, Iya. tidak takut untuk difitnah, tidak takut untuk dihujat, tidak takut untuk dikucilkan dengan warga lain. Tapi warga mendukung, teman-teman mendukung, khususnya teman-teman alumni. Jadi mencintai anak yatim itu tidak mudah memang, tapi dari hati. Kalau dari hati mungkin jadi berkembangnya jadi anak-anak kita sendiri. Kalau kita nggak dari hati, kita nggak ikhlas, nggak tulus, mungkin mereka bukannya pilih saya pada waktu itu. Jadi saya berkecimpung di dunia yatim piatu, di dunia kader PKK yang selalu mendukung. Tapi saya bangga dengan kehidupan saya sekarang yang luar biasa. Mudah-mudahan tahun ke tahun lebih maju lagi. Saya punya badan hukum, saya difasilitasi dengan rumah singgah untuk anak-anak saya mengadakan acara. Jadi sementara ini baru di rumah saya pribadi gitu. Itu meskipun di rumah kontrakan. Jadi anak-anak setiap ada kegiatan atau santunan yatim berkumpul di rumah saya, dan siapa yang mengundang anak-anak yatim saya fasilitasi dulu untuk kendaraannya untuk pergi menemui undang-undangan. Jadi sang donatur ataupun siapa yang ingin mengundang anak saya persilakan dengan rendah hati, dengan luar biasa. Ternyata saya tidak hanya di rumah saja, artinya berkiprahnya, tapi orang warga lain sudah tahu ada anak yatim di lingkungan RT 6 dan RW 03 Kalibari. Jadi Bu Asi ini yang saya dengar infonya ya, Bu Asi kan katanya pernah dulu ada usaha sebelum terjun untuk fokus ke anak yatim Ya, ini. benar. Apakah usahanya masih jalan? Sebentar dari 2015-16 saya vakum karena memang sudah tak terkendalikan, karena usaha saya di bidang batu alat di Raden Saleh Depok di depan pom bensin itu diambil alih oleh mantan suami saya yang pertama. Jadi saya vakum dan anak-anak pun tidak mendukung usaha yang lebih lanjut. Jadi mungkin yang mengenal saya, terima kasih untuk teman-teman saya di sekitaran Depok ataupun dimanapun. Terima kasih untuk nasihatnya, terus bisa silaturahmi saya. Jadi di Batu Alam itu jadi bukan ajang jual beli aja. Jadi teman-teman saya datang sehingga lihat apakah Batu Alam saya bagus atau apapun, mereka bisa order ke saya pada waktu itu gitu. Itu mulai dari nol. Saya bangun dari 2002 mungkin. Anak saya usia 2 tahun, Aulia Febrianti Pratiwi. Jadi luar biasa, udah lama banget. Jadi 2015 saya dapat masalah gitu kan. Mungkin saya memutuskan untuk pisah gitu kan. Suami pertama, artinya hidup itu pilihan. Jadi barangkali mungkin yang sudah merasakan kayak saya, jangan putus asa gitu. Jadi ayo bangkit gitu. Jadi tanpa seorang suami, maksudnya yang sudah menjadi single parent, ayo kita bangkit buat anak-anak gitu. Jadi maju kuat gitu. Yang dilihat orang tua, anak, kita jadikan anak-anak kita pertama tuh bukannya kaya, tapi akhlak akidahnya yang baik buat anak kita. Jadi saya udah tanamkan dari kecil dulu Aulia, masih punya Aulia sebelum ada yatim. Jadi saya tanamkan ke Aulia, kemudian di 2016 saya dapat anak yatim, Tessa datang di usia 3 tahun. Sekarang di 2023 anak yatim saya umurnya udah 15, mau 16. Jadi mau SMA, luar biasa kayak. Luar Jadi biasa. saya buat apresiasi saya semangat buat anak-anak. Jadi cintanya anak yatim itu karena ada anak yatim yang saya ibaratnya ada ponakan saya yang bikin saya semangat lagi. Tapi tidak melupakan anak saya kandung sendiri. Tapi itu yang buat motivasi saya buat ayo yuk cinta anak yatim yuk, jangan cuma sekedar
ngomongnya doang tapi dilakuin gitu, biarin dia dicemoohin, biarin dia diomongin orang, tapi saya bangga punya anak yatim karena nanti insya Allah di anak-anak doa mereka itu mudah-mudahan salah satunya ada yang penjabat, ada yang dijabah sama Allah. Jadi pertanggungjawaban saya tentang anak yatim, tentang perlakuan saya ke anak-anak yatim itu nanti urusan saya sama Allah. Akan saya pertanggungjawabkan sama Allah. Jadi mudah-mudahan saya tetap istiqomah. Kebetulan namanya juga di sana anak yatim putra putri istiqomah. Jadi alhamdulillah sudah 6 tahun. Oh, 6 tahun. Iya. Berarti selain jika diundang mungkin dari tetangga, apa aja nih kegiatan anak yatim? Pengajian. Oh, pengajian. Iya, pengajian rutin masih harus dilaksanakan setiap hari Jumat berkah. Jadi mau ada pun donasi, nggak ada donasi, anak-anak tetap hadir meskipun hanya cuma air minum dan kue, tapi tetap anak-anak itu diajarkan bersyukur. Jadi jangan hanya menerima santunannya aja mereka datang, tapi saya bentuk anak-anak ini anak-anak yang luar biasa. Jadi pengajiannya rutin, donasi kenal, donasi tahu, mereka peduli pada kita. Alhamdulillah dari 1 link sampai 10 link masuk donasi kami selama ini, alhamdulillah. Ya. Tapi semenjak fokus ke anak yatim, ada nggak suka duka gitu? Banyak ya? Banyak Pak. Ya itu dibilang banyak banget. Karena kan tipe dari anak-anak yatim sendiri juga bingung ya. Anaknya yatim itu kan bingung maunya apa, terus maunya diapain sama saya gitu, dibinanya. Tapi memang anak-anak itu jadi teratur sampai sekarang. Sampai anak-anak sekarang saya sudah melahirkan anak-anak yang sudah bekerja, saya bangga mereka udah bisa ngasih mamahnya. Dia menyebut saya mama karena saya peduli gitu. Jadi pedulinya gini, mama nggak bisa ngasih apa-apa gitu, mama cuma kasih kebaikan buat kamu, jadi kamu nanti kalau udah sukses ingat mama gitu. Jadi suka dukanya banyak buat anak yatim. Kadang kita juga suka malu nih teman-teman, maaf ya, saya sering minta sedekahnya, khususnya teman-teman SMP alumni 17 Jakarta. Terima kasih, aku bilang buat donasinya, biarpun kecil, aku bilang mereka peduli. Jadi aku keteknya bukan hanya teman-teman yang di SMP, SMA gitu, tapi teman-teman dari alumni TK, anak-anak saya, SD-nya, mereka partisipasi untuk saya. Jadi aku punya anak yatim bun gitu, maaf ya sering minta gitu. Itu udah yang udah cap muka yang harus ditutupin itu. Tapi untuk anak yatim aku gitu. Tapi ya itu deh, mereka artinya mereka peduli gitu. Ya udah dah, berapa anak yatimnya gitu. 25 gitu, besok nambah deh 30 gitu. Emang Allah jabah pada hari itu. Jadi aku 30 ya bun, paling nanti terserah bunda deh, bundanya mau ngasih ya. Alhamdulillah itu sukanya ya, maksudnya mungkin dari dukanya saya juga suka gini, mindernya. Maaf teman-teman yang sering diteleponin, sering di WA gitu, berapa link dari saya yang masuk berapa, bukannya asik mengharapkan lebih dari yang asik perkirakan, tapi mudah-mudahan ajakan asik mengajak ke surga gitu, yang notabene asik pertanggungjawabkan gitu untuk nanti yaumil akhir gitu. Jadi teman-teman tuh masukannya bagus gitu. Jadi makasih ya udah diingetin gitu. Dari istrinya polisi loh di Lenteng Agung, luar biasa, Antinike, terus sampai dari Yati yang punya usahanya luar biasa, Bos Arif di Yamaha gitu kan, luar biasa. Jadi jangan pernah bosan, aku bilang jangan pernah bosan untuk bersedekah, meskipun bukan sama anak yatim pasti, tapi utamakan sedekah, ingat sama anak yatim, itu aja gitu, suka. Tapi begini Bos, semenjak fokus ke anak yatim nih, pernah nggak diundang ke kayak pemerintahan atau semacam yayasan gitu? Pernah, alhamdulillah pernah. Kita diundang di Kota Depok, BPN Kota Depok. Alhamdulillah Ibu Yuliawati, terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah juga udah pernah diundang ke rumah anggota DPR ya, Menteri Agama, Kementerian Agama, anak-anak. Alhamdulillah biarpun cuma 5 orang 10 orang,
tapi peduli dengan anak-anak yatim kita gitu. Tapi alhamdulillah di Kota Depok BPN makasih banyak, biar tambah berkah, tambah jaya, tambah istiqomah untuk anak-anak Amin, yatim. amin. Jadi luar biasa Ibu Yuliawati dan teman-teman tim-timnya yang sudah memfasilitasi tiap bulannya untuk anak-anak putra putri yatim istiqomah Kalibaru. Tapi selain mengandalkan dari donatur, keseharian Bu Asih apa? Alhamdulillah di rumah sebenarnya ada warung kecil gitu, cuman karena emang nggak fokus karena saya punya baby sekarang dia 2 tahun setengah, Ahmad Fahri. Jadi alhamdulillah saya juga punya rumah bekam di rumah gitu, jadi rumah bekam sehat itu di rumah saya, di wanita panggilan ceritanya. Shop terapi gitu ya? Iya, terapi bekam hijamah. Jadi alhamdulillah digeluti dari 2016 juga. Jadi posisinya di masa-masa single parent. Jadi harus kemana nih gitu. Bang Sobirin udah? Udah sering, alhamdulillah, alhamdulillah. Udah kayak kakak saya sendiri, alhamdulillah. Insya Allah nanti kalau ini minta Oh siap, oh siap. Alhamdulillah. Iya. gitu. Siap, Ya, siap. Insya Allah. Nah, itu jadi Bu Asih ini selain fokus ke anak yatim, jadi tidak terlalu mengandalkan donatur juga. Jadi Bu Asih ini keluh kesahnya ada suka dukanya saat diundang. Jadi kayak bawa 30 anak yatim itu gimana? Ceritanya suka dukanya dulu deh gitu. Jadi mohon maaf gitu pada teman-teman juga, pada teman-teman donatur, terima kasih selalu memfasilitasi anak-anak yatim khususnya. Sekarang udah mulai paham mungkin ya dari kendaraan, alhamdulillah mereka udah peduli. Tadinya mah harus dari ojek pribadi, jadi kita belum punya uang kas pada waktu itu. Tapi pas ada pengurus, saya kebetulan 3 orang pengurus, alhamdulillah 3 orang pengurus, ada bendahara, ada ketua, ada pengurus saya sendiri yang pengurus anak yatim, alhamdulillah. Jadi udah berjalan di usia ke-3 ke-4, saya berjalan sendiri sekarang. Artinya duka ya, maksudnya sukanya saya beramai-ramai kemarin di Rakpol 3, tapi sekarang saya sendiri karena mungkin miscommunication aja gitu, mungkin dari nggak bisa ditutupi dari keuangan mungkin gitu, dari ya itu aja mungkin. Jadi yang nggak bikin saya yuk kenapa sih kalau nggak dari donasi kan pasti untuk yatim, jadi harus dikeluarin untuk yatim. Jadi kalau untuk dulu kita belum pahamnya gitu ya, kita harus ongkos nih gitu, diundang gitu, misalnya ke daerah Jakarta misalnya ataupun Depok sekitarnya, kita harus PP nih buat anak-anak yatim karena otomatis pengurus harus ikut. Kebetulan yang ikut hampir saya terus gitu, jadi anak kedekatan anak-anak itu luar biasa. Meskipun mereka dekat sama 3 orang, tapi mereka dekat sama mamanya gitu. Jadi aku juga bilang ke orang tua yatim, gak usah khawatir karena ada pengurusnya. Jadi biarpun anak-anak ini 30 bisa aku atur, alhamdulillah. Pada sampai hari ini buat saya masih membuka, ibaratnya yuk pengurus ikut lagi gitu, bantu saya lagi. Gak ada untuk kata saya untuk menyerah sendirian atau apalagi teman-teman ayo kamu bisa sendiri kan harus ini, tapi lebih alangkah indahnya yuk kita perbaikin lagi gitu. Jadi silaturahminya terjaga, terjalin. Kemarin ketemu juga sama pengurusnya, saya meluk dia, saya juga minta maaf sama dia juga memaafkan saya. Artinya gak ada miscommunication lagi, karena kalau dicinta anak yatim mah susah gitu kan. Iya, Pasti cintanya anak yatim itu dia nunggu gitu untuk kumpul, untuk berdoa bersama. Jadi yuk pengurus masuk lagi yuk gitu. Amin. Tapi Bu Asih ada nggak kepikiran untuk membuat suatu badan seperti yayasan? Pengen banget. Apalagi saya difasilitasi negara ataupun badan-badan pemerintah lainnya daerah sekitar yang menaungi anak-anak yatim dan nyari data-data yang akurat untuk anak yatim, yang mana yang pantas, mana yang tidak. Saya akan memberitahu gitu.
keadaan anak-anak saya, karena mungkin anak-anak saya bukan dari lingkungan sekitar aja. Jadi saya ada yang dari Studio Alam, gitu. Ada yang di sini sekitar Sekitar 4, kan, Gang Persatuan, ada yang di Cilodong, ada yang di Gang Mangga, gitu. Jadi notabene saya berkecimpung mengambil anak yatim. Mudah-mudahan bukan langkah saya yang salah, tapi langkah saya mudah-mudahan dalam kebaikan. Jadi anak yang benar-benar dia butuh gitu, anak-anak yang butuh, meskipun mohon maaf gitu dari santunan aja kita nggak bisa matokin harus sekian-sekian, tapi anak-anak itu harus aku bilang jangan pernah lupa bersyukur kadang gitu. Jadi berapapun yang diterima, doakan donasi donatur biar tambah berkah rezekinya, biar tambah ridho mereka pada kita semua. Allah pun ridho apa yang dikeluarkan kita. Jadi anak-anak itu dibikin semangat, dibikin mendoakan, mudah-mudahan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, khususnya orang-orang yang benar-benar mereka ingin doa dari anak yatim. Jadi anak yatim piatu istiqomah tetap mudah-mudahan banyak keberkahan. Siap diundang, apalagi di bulan Ramadan penuh berkah. Kita akan berkarya di bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah sehatkan badan saya untuk mengurus anak yatim, tambah berkah donaturnya, tambah banyak donasinya. Saya pintu terbuka untuk mereka semua. Amin, amin. Itu teman-teman, bagi mungkin ada donatur ya yang melihat video ini. Nah, Bu Asi ini rencananya pengen membuat suatu badan berbentuk yayasan ya Bu Asi ya. Syukur-syukur ada tempat tersendiri, udah hak milik. Nah, sementara berarti dari rumah ke rumah aja ya? Iya, di rumah saya. Itu teman-teman ya. Jadi siapapun mau donatur nanti kita siapkan di deskripsinya rekeningnya Bu Asi ya. Siapapun yang bersedia silahkan. Nah, cerita menariknya apa lagi nih Bu Asi? Banyak sebenarnya kalau diceritain sih. Gak apa-apa, ceritakan aja ya, biar menjadi motivasi para teman-teman yang melihat nih. Selama menjadi pengurus anak yatim, mereka alhamdulillah bukan untuk ini aja untuk sedih-sedihan berdoa, tapi dia aku ajak jalan-jalan. Mau jalan-jalan ke? Iya, kalau pernah. Oh. Udah pernah dari Manggi sampai ke Gor Cilodong yang baru dekat Studio Alam gitu ya. Kalau nginep di puncak belum? Belum. Oh, nanti saya. Alhamdulillah. Nanti saya. Pokoknya Ya Allah, saya ada ya janji ke Bang Sopir ini. Ya Allah ya Rabbi. Ya, Mbak. Jadi memang ada niatan saya itu untuk memuliakan anak yatim. Ya, amin. Dengan cara yang berbeda. Ya. Jadi saya ingin mengajak mereka itu refresh. Ya, Membahagiakan mereka. Ya. Ya. Paling Doakan lama anak-anak. 3 hari lah di sana kan kita biayai. Subscribe buruan yang banyak ya. Anak-anak yatim mama punya YouTube kan. Amin ya. Ya itu ada sih niatan. Amin gitu. ya Allah. Jadi kita bentuk channel ini tuh judulnya aja berita, berbagi cerita. Iya, gitu. benar. Saya tertarik ya. Ya semoga sih nanti nggak hanya berbagi cerita, nanti kita berbagi seperti anak yatim, kita muliakan anak yatim. Kalau perlu kita sekolahkan dari awal sampai SMA. Siap, gitu. alhamdulillah. Ya semoga aja sih ya, semoga aja ada donatur yang bisa Amin, ya. amin ya Allah. Amin. Amin. Apalagi nih buat Selama ini anak-anak saya dari usia balita ya, dari usia 2 tahun sampai sekarang anak-anak di usia 16 tahun. Jadi SMA pun anak yatim masih saya fasilitasi untuk santunannya, karena mereka butuh ya, orang beta butuh untuk kegiatan di buku, pulsa gitu. Jadi kayak rok sekolah juga alhamdulillah. Jadi saya minta sama donasi. Jadi saya setiap saya udah anaknya saya ngeluh, "Ma pengen rok SMA yang baru." Jadi saya, "Bun, anak saya minta ini." Jadi luar biasa bunda-bunda yang udah fasilitasi tas kayak rok sekolah, alhamdulillah makasih banyak. Jadi anak-anak tuh jadi kalau dari "Ma, roknya udah rusak," gitu, ya udah ntar mama cari donasi. Jadi alhamdulillah dari mulai rok sekolah, pakaian sekolah, buku sekolah, dari ikro sampai
juz amma kemarin pembagian dari sepupu-sepupu saya. Alhamdulillah ya Allah. Makasih banyak. Jadi Allah tuh kasih di saat terpuruk di tahun 2015, 2016, di 2018, 19 sampai sekarang Allah kasih keberkahan. Amin. Itu yang membuat saya cinta anak yatim. Terima kasih udah didukung sama suami, khususnya Abdullah, anak-anak saya pun Aulia, Fitri, adik saya yang selalu membantu saya untuk gelar tikar, gelar karpet, para tetangga saya, Pak Sobirin, Ibu, dan saya anggap orang tua saya gitu. Jadi tetangga-tetangga saya luar biasa. Jadi saya dapat orang-orang yang baik buat saya. Jadi jangan pernah takut diomongin orang, jangan takut untuk difitnah, untuk dikecilkan. Tapi kalau udah lihat senyum anak yatim, nangis anak yatim, cintanya tambah sama Allah. Mudah-mudahan Allah memuliakan orang-orang yang bersedekah pada anak yatim. Amin. Ya itu teman-teman. Jadi saya benar-benar apa ya? Ini kan mengarahnya ke sosial ya, Bu Asy ya. Jadi saya tuh kalau ngelihat di jalan ya, kayak orang tua bawa anak, itu saya tuh kasihan kadang-kadang. Maksudnya bukan kenapa ya? Karena keadaan ya, keadaan. Karena saya tahu betul mengalami seperti itu. Bagaimana saya dulu waktu kecil dididik, ya pokoknya ceritanya ada melonya juga. Tapi kalau saya ceritakan takutnya nangis. Tapi kan udah sekarang udah luar biasa. Ya luar biasa ini. Luar biasa keberkahannya. Ya, ya itu teman-teman ya. Jadi Bu Asy ini salah satu pengurus. Belum ada namanya, nama badannya belum terbentuk. Ya semoga aja sih di tahun 2023 ini ya ada donatur yang bisa memfasilitasi, bisa membuatkan suatu badan, ya, biar apa ya bisa berkembang. Ada Ya. tempat. Ada tempat. Berarti semenjak sampai sekarang ya dari awal, berarti pengajian itu di rumah kontrakan. Di rumah kontrakan. Betul, saya kontrak hidupnya. Jadi dari satu rumah lagi gitu. Jadi mudah-mudahan kalau sudah dibadani ada tempat gitu, ibaratnya kayak aula. Jadi anak-anak udah bisa ngaji di situ, udah bisa ada acara pun mereka di situ. Jadi kalau sementara ini masih di rumah saya pribadi, maksudnya di rumah kontrakan. Jadi mau umpel-umpelan kayak apapun ya udah muatnya segini gitu. Jadi keringetnya atau apanya. Sampai terima kasih juga dari sedekah Jumat Berkah Jakarta, Ibu Endah sudah memfasilitasi saya, dikasih kipas angin, kayak lemari plastik. Alhamdulillah untuk anak yatim berkah untuk Jumat Berkah di Jakarta, khususnya Bu Endah dan tim. Saya belum ngasih apa-apa nih teman-teman ya. Ya itu nanti di puncak ya. Insya Allah ada umur panjang, ada rezeki ya. Itu memang niatan saya sama Bang Sobirin. Ya, amin. Insya Allah kalau ini channelnya berkembang, Amin. Ya buat itu anak yatim, Ya, buat anak yatim. Karena apa ya? Nggak kasihan ya ngelihat hanya mengandalkan santunan. Dan semoga aja sih nanti bisa punya usaha sendiri. Amin. Itu, jadi bisa ada usaha sendiri dan bisa tempat itu nanti bisa dipergunakan untuk menginap. Ya. Itu, jadi ya berbentuk yayasan lah. Gitu. Jadi kalau nanti kita carikan sekolah di mana gitu kan. Ya moga-moga aja teman ya. Amin. Ini doakan Ibu Asy ya, tetap semangat, sehat ya. Ya, guys, motivasi buat saya sebenarnya nih. Jadi intinya jangan kita menyerah. Ya, benar, semangat. Sebelum tahu hasilnya, pokoknya nggak bisa jalan merayap. Nggak bisa merayap, udah bagaimana caranya nyampe itu. Ya. Yang ngesot juga kita harus semangat gitu kan. Betul, karena bagi saya sebelum tahu hasilnya jalan terus. Iya, kita jalan terus. Nah itu ada di belakang kata-katanya. Sebenarnya di dalam kata-katanya. Emang harus bermimpi dulu, jadi harus emang nyata. Iya, memang kita harus bermimpi. Tapi kadang dibalik. Kadang ada dibalik. Semenjak
bergelut di dunia sosial di anak yatim ini, ada nggak sampai sekarang yang udah nikah gitu? Loh, Oh, belum ada. yang angkatan pertama itu dari angkatan 2015, alhamdulillah anak-anaknya udah kuliah, udah bekerja, jadi belum nikah gitu. Jadi luar biasa, mereka juga dipekerjakan dengan yang enak, alhamdulillah berkahnya dia gitu. Jadi benar-benar anak yatim yang dibentuk dengan orang tuanya pun gitu, sampai saya juga cuma bisa ngasih akhlak akidahnya yang baik gitu. Ya, alhamdulillah. Dimanapun berada, apa gaji berapapun gitu, ya mereka syukuri. Jadi kemarin ada momen berbagi bersama anak yatim di tahun kemarin 21, mereka datang, kakak alumninya, kakak alumni yatimnya, mereka datang bertiga bawain mamanya bolu, mereka santunin adik-adiknya buat Nabila, Indah, Ella, Vita, terima kasih banyak gitu, udah sayang sama adik-adiknya, tidak melupakan mama, artinya mereka tuh peduli gitu. Jadi ini yang dibentuk mamahnya loh gitu. Jadi jangan pernah lupakan anak-anak yatim. Jadi mereka pun ada penghasilan sedikit, ingat sama mama gitu. Jadi makasih banyak, sukses untuk kalian semua, sukses untuk kerjaannya yang belum kerja, mudah-mudahan Allah terima kerjaan yang lebih baik lagi nantinya, diberikan jodoh yang baik untuk anak-anak yatim yang awal saya pertama. Amin, amin. Nah, saya juga ada rencana sih, Bu Asih. Jadi kalau saya nanti ada rezeki itu saya pengen membuka suatu lapangan pekerja. Jadi intinya training. Jadi kita menyediakan suatu training, mau belajar jahit atau mau belajar bikin kue. Nah, itu kita berikan cuma-cuma. Nanti yang di khusus anak yatim. Ya, khusus anak yatim. Nah, kita berharap itu akan berlanjut. Berlanjut. Mudah-mudahan Allah kabul. Amin, amin. Karena kita nggak punya ijazah, tetapi kalau kita punya skill, prestasi. Prestasi bidangnya kita bisa bikin usaha sendiri. Itu karena banyak orang mau kerja itu bingung, skill saya apa ya? Itu terus terus dia nggak punya ijazah. Itu. Nah, itulah insya Allah ada rezeki mau buka suatu training seperti itu. Boleh, saya mendukung. Amin ya. Amin. Semoga aja nanti bisa apa ya? Saya sih inginnya nanti ada rezeki yaitu kalau ada saya rezeki duluan, mau saya bikinkan badan pokoknya. Amin ya Allah. Seenggaknya saya udah pernah tahu bagaimana membuat suatu yayasan. Saya udah tahu langkah-langkahnya seperti apa. Sebenarnya itu tidak terlalu mahal. Cuma kan kita memang harus ada tempat yang paten, hak milik, nah itu baru bisa. Gitu. Ya moga-moga aja Bu. Amin. Apalagi nih kira-kira? Segitu banyak ya, maksudnya tengah perjalanan hidup kerikil-kerikil, tapi bangganya senengnya bisa ngajak anak jalan-jalan aja. Jadi donasi donatur kan dari kemarin juga aku bilang jangan pernah bosen sama anak yatim saya gitu. Jadi mereka tuh alhamdulillah apresiasinya luar biasa. Jadi mau kemana anak-anaknya, lagi minta ke foto nih anak-anak yang gedenya gitu, anak-anak kecilnya gimana, orang tuanya pasti ikut. Aku bilang yang penting dananya aku gitu. Oh ya udah direncanain aja, mudah-mudahan aku ada rezeki. Jadi luar biasa gitu, mereka tuh luar biasa masukannya untuk saya. Jadi terima kasih pokoknya untuk Haryanto khususnya dan istrinya, kebetulan tetangga saya dan saya juga pernah bekerja dengannya. Jadi buat motivasi saya juga, buat terima kasih banyak, saya utang jasa sama mereka gitu. Dari saya terpuruk sampai saya hingga punya anak yatim di 2023, mereka masih sayang pada anak saya. Jadi luar biasa, mudah-mudahan tambah berkah untuk keluarganya. Apa yang tidak disebut mudah-mudahan tambah berkah, cateringnya untuk semua. Jadi bukan satu link, tapi link teman-teman ini loh yang sering ada buat anak-anak yatim. Dari mulut ke mulut ya.
Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Tapi jalan-jalan itu paling jauh di mana nih? Jalan-jalan. Baru Gor, Cimanggis, kolam renang gitu. Mana lagi ya? Saya pernah bawa anak-anak. Kayaknya kita malah fokusnya malah berenang waktu itu. Oh, berenang. Karena anak-anak pengennya berenang. Kemarin udah ada permintaan. Mas setelah ntar libur gitu lebaran kita ke Kotuyung Mas. Kayaknya mama itu dulu cancel karena yang gede-gede aja, yang kecil kasihan. Tapi pun kalau nanti mau ikut pasti orang tuanya harus dampingin anak-anaknya. Jadi itu masih tercancel tuh yang waktu. Tapi kesininya sih anak-anak nurut aja sih kayak mau ke studio alam. Alhamdulillah mereka pun maksudnya welcome buat anak-anak. Makasih juga Gor Cilodong. Kadang aku bawa anaknya banyak tapi bayarnya luar biasa. Makasih Bapak, makasih pokoknya tambah berkah. Karena saya juga kebetulan terapinya di asrama Cilodong di Taipur. Makasih orang-orang Taipur, donasi donaturnya. Jadi luar biasa. Jadi saya itu bukan yang cuma satu kata tapi orang promosikan bahwa Bu Asi Bekam ini punya anak yatim. Jadi mereka tuh kalau udah Jumat berkah perlu apa? Roti, perlu apa? Minuman, mereka ada buat saya. Terima kasih pokoknya untuk Kostrat Cilodong. Ya, khusus. Alhamdulillah ya. Kita berjumpa terus dengan orang baik. Amin. Alhamdulillah tuh ya. Ya khususnya di Kostrat Cilodong ya karena dekat itu ya Kostrat ya. Kebetulan 3 tahun juga saya bekam di sana gitu kan di orang-orang Taipur. Jadi Bun, saya punya anak yatim nih gitu. Ya udah butuhnya apa? Nasi kotak. Ya udah besok ibu. Jadi alhamdulillah ibu-ibu Taipur, om-omnya, bapak-bapaknya luar biasa. Buat anak-anak yatim saya khususnya. Mereka mendukung maksudnya kegiatan yang positif di lingkungan saya. Dia mendukung sampai suaminya lagi tugas, habis pulang tugas harus nganterin catering ke yatim piatu istiqomah gitu. Dengan naik motor, dengan naik mobil, makasih banyak. Jadi cuman satu link tapi saya menciptakan untuk beribu-ribu link buat anak-anak yatim saya. Jadi saya ingin memakmurkan mereka, mudah-mudahan mereka juga berkah gitu. Jadi mudah-mudahan doa-doa dari anak-anak yatim khususnya anak-anak yatim saya istiqomah banyak yang terjawab untuk mereka. Amin. Itu teman-teman ya. Bu Asi ini sosok wanita karir sebenarnya, wanita karir. Emang pengennya tadinya. Tapi beliau ini pernah mengelola suatu perusahaan ya karena ada suatu insidennya dan akhirnya itulah pasrah ya. Ikhlasnya, sabarnya. Ya. Lagi pertaruhan. Ya. Jadi Bu Asi pernah mengalami masa-masa kejayaan. Jadi namanya kita di dunia ini tuh tidak ada yang abadi sebenarnya. Yaitu Iya, pasti ada. Pasti Jadi ada jangan ya. pernah takut. Iya. Nah ini sosok Bu Asi ini nggak pernah takut mikirin besok mau makan apa nih. Iya, benar. Iya. Benar. Karena Allah udah jamin. Iya, apalagi udah deket anak yatim Bu ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kira-kira nanti ada nambah lagi nggak ini? Yo, insya Allah. Amin. Semakin ada badannya, semakin saya berkah, saya akan mengambil dari lingkungan khususnya. Jadi tidak dengar dari satu orang mulut atau mulut lainnya, tapi saya akan langsung terjun ke RT-RT yang sekitaran saya. Memang bila ada anak yatim, dan saya tidak pernah takut untuk berapa mereka dapat atau mereka kenapa. Tapi saya akan izin melalui RT RW dan kelurahan setempat. Amin. Tapi selain anak yatim, apalagi nih? Ada anak duafanya. Oh, anak duafanya. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Malah saya rencananya nih bulan Ramadan saya pengen bikin paket gitu kan. Tadinya cuma 30 atau 35, saya mau nambah 50 paket di bulan Ramadan untuk fasilitasi janda. Jadi orang tua yatim juga kan perlu dilihat, maksudnya pedulilah pada janda, maksudnya khususnya untuk lingkungan sekitar gitu. Jadi jangan cuma dilirik ini gitu, tapi saya insya Allah kabulkan Ramadan, saya bikin tubiah Ramadan di 2023 dengan 50 paket sembako. Mudah-mudahan banyak lagi donasinya, banyak lagi donaturnya, tambah berkah. Mudah-mudahan bisa 100 paket atau berapa paket, tapi saya memberi pada yang benar-benar membutuhkan. Amin.
Ya, jadi selain anak yatim ada duapanya Bu Ya ya. ada apa? Ya moga-moga aja ya. Pokoknya di tahun 2023 ini kita doakan Bu Asi semoga sukses ya. Amin amin ya Allah. Ya, karena mengelola suatu kayak anak yatim itu perlu Perjuangan. perjuangan dan intinya kesabaran. Iya sabar. Iya. Karena yang saya alami begini Bu, sekecil apapun yang kita lakukan atau berbuat baik sekecil apapun, pasti kita diomongin sama orang. Iya pasti. Itu tidak apa ya, udah kodrat kayaknya Iya, ya, udah hukum alam. Nah itulah kata pepatah, kalau mau sukses ya jangan dengerin kata orang. Iya dari Betul. diri sendiri. Nah betul. Nah ini sosoknya Bu Asi ini benar-benar apa ya, wanita pejantan ya. Wonder Woman. Amin. Amin, Belum amin. segitunya, Pak. Maksudnya masih di tahap yang normal aja. Maksudnya kadang buat pengalaman hidup saya jangan pernah takut, gitu. Jangan pernah takut untuk melangkah kebaikan. Kecuali mohon maaf kadang saya juga salah sebagai manusia. Tolong tegur saya, tolong sapa saya, tolong ingatkan saya. Jadi khususnya teman-teman Riko, Mairo, teman-teman TK, teman SD, tegur saya kalau tidak salah. Kalau ada kesalahpahaman di antara saya sama kalian, ditegur, disapa, diingatkan, itu aja. Jadi yang bikin motivasi saya, yuk semangat, jangan pernah takut kalau untuk melangkah kebaikan, meskipun itu diludahin, meskipun diomongin, meskipun dijauhin, jangan pernah takut. Karena satu hal, hidup cuma sekali, jadi ayo lakukan kebaikan, itu aja. Iya betul. Itu yang saya salut. Hidup sekali, hidup sesaat. Ya, Berbuat baik lah. karena kita nggak tahu besok. Iya betul. Karena umur itu bukan urutan ya. Bu. Iya, Bukan, tapi pasti. pasti itu. Pasti. Ada sampelnya. Nah, ini udah berapa jam kita ngobrol? Oh masih ada Masih sekitar banyak ceritanya 20 kita ya. menit ini. Tapi kita ke masa lalu Bu Asi nih. Aduh masalah, kan udah ada nyanyian gitu. Eh, Gak usah gitu. dari iya maksudnya dari beliau ini sampai ke Depok Ya, aslinya kan dari Jakarta, Jakarta, ya saya orang Jakarta. Jakarta Saya mana nih? Kartini, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Iya, belakang Pasar Baru. Oh di situ. Iya, saya Istri- kecilnya di situ. oh istri saya di Gondang Dia. Saya di Kartini Gunung Sari. Oh berarti ya tetangga sama mertua saya dong. Gondang Dia berarti dari Kartini, Kartini ke Depok. hijrah ke Depok tahun 2000, tahun 99 saya nikah, 2000 saya sudah ngontrak di Depok. Dan di 2000 akhir saya punya rumah pribadi sendiri. Mantap ya. Ini sosok wanita karir ya. Alhamdulillah. Wanita karir. Ya ini harus kita contoh ya dan harus kita sebarin kebaikan-kebaikannya. Contoh seperti Bu Asi ini melakukan suatu kebaikan sosial ke anak yatim itu tidak mudah. Ya, tidak mudah untuk kita jalani atau kita ngurus satu persatu, kita catat kebutuhannya apa. Apalagi saat minta mungkin lagi nggak ada pernah nggak? Sedih banget. Sedih banget ya. Sedih, apalagi mama aku lagi nggak ada pulsa. Ya pulsa cuma 10.000, masa mamanya nggak ada gitu. Tapi ya itu Allah, saya dikasih bonus lagi sama Allah. Tiba-tiba ada yang bekam gitu aja. Oh. Setiap ada kegiatan anak yatim, Allah maha luar biasa, Allah maha. Ya, itu yang kita bilang. Terima kasih Allah, terima kasih, saya bersyukur selalu setiap ada kegiatan anak yatim di rumah, saya selalu dikasih job untuk bekam di luar, entah satu orang dua orang, tapi saya menghasilkan uang pribadi, jadi pakai uang pribadi saya khususnya dulu. Jadi sampai sekarang pun, ya itu tweet-tweetnya mereka itu yang selalu bilang, udah pernah kita ada lucunya gitu diundang, tapi beda hari gitu. Jadi anak-anak saya udah saya siapkan, anak-anaknya udah saya siapkan, tiba-tiba harinya besok gitu. Jadi mereka harus pulang kan dengan tangan kosong otomatis. Jadi pas pulang di perjalanan kita cerita gini, ya udah sekarang mah gampang gitu. Selalu mamanya gampangin, tuh ada warung, berhenti aja yuk kita gitu. Jadi jajanin mereka dengan mie gaulnya, dengan popesnya gitu. Jadi dari kocek pribadi khususnya. Jadi udah jajan aja, jangan takut, mama bisa pinjem lah utang-utang gitu. Ih mama beneran, tapi itu dibayar pada hari itu sama Allah.
dan nih titip buat anak yatim, tapi itu bener, entah orang dari mana titip nih buat anak yatim. Nah, khususnya yang saya kenal juga udah titip nih buat jajan anak yatim. Jadi jangan takut, jadi jangan takut anak-anak yatim itu kelaparan. Jadi aku selalu bilang, oh, rezeki mereka tuh ada gitu sepanjang perjalanan. Jadi kita bisa cerita, mama nih orang di Gudang tanggalnya 29, kita datang ke tanggal 28 gitu kan. Jadi itu yang buat lucu saya. Jadi sang pengundang juga mohon maaf, jadi maafin nih Ma, nggak apa-apa Bu, saya mungkin salah informasi, jadi saya julid. Terus gimana itu anak-anak terus pulangnya gimana? Enggak, jajan di warung aku gitu. Jadi ya, jadi komunikasi sama donasi donatur baik ke saya, jadi mereka pun apresiasi buat saya. Jadi maafin ya Ma, ya udah nggak apa-apa, tenang aja, anak-anak yatim bisa diatur. Sampai hingga saat ini mereka taunya mama gitu, jadi manggil aku tuh mama gitu. Jadi nggak pernah ibu atau bunda, jadi mama semua. Jadi anak-anakku tuh panggilnya mama. Jadi sampai sekarang pun di 2023 anak-anak tuh dekat sama aku. Meskipun ada pengurus dua gitu ya, mereka juga dekat gitu. Terima kasih Bu Nena, terima kasih Bu Lutri yang sudah bantu saya. Yuk kita buka lagi gitulah silaturahminya. Kalau kita mau besok mau gabung lagi, saya pintu hati saya terbuka. Saya tidak mencari ke orang salah benarnya, tapi kebaikanlah yang mudah-mudahan menjadikan kita bersatu lagi. Betul. Ya, betul itu. Ya, berarti Bu Asih sekarang ini mengurus anak yatim sendiri, Iya. sendiri. Tapi saya ada Ustadz, alhamdulillah, teman dari SMP. Oh, ada Ustadz. Iya, ada Ustadz. Oh, yang itu. setiap hari Jumat itu iya. ya. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, dari teman SMP. Alhamdulillah, ya Ustadz Jajuli. Ya, terima kasih Ustadz Jajuli yang selalu ada buat saya. Meskipun tidak diamplopin juga dia datang gitu. Ya, kita doakan semoga Ustadz siapa namanya? Ustadz Jajuli. Nah, semoga beliau diberikan kesehatan ya. Amin. Lancarkan rezekinya. Amin ya Allah. Ya. Semoga aja Bu Asih ini tetap sehat. Intinya tetap sehat dulu. Yang penting sehat. Apalagi dengar ceritanya tadi Pak sampai pakai uang pribadi ya. Iya. Gitu. Ya itu memang suatu pengorbanan ya. Tapi kadang nggak bisa bilang uang pribadi juga, emang uang mereka gitu. Jadi yang harus saya keluarkan. Iya, jadi di rezeki saya 2,5% milik dia gitu. Jadi doanya dia juga gitu, saya bisa tembus job gitu. Kadang alhamdulillah dari keluarga Ibu Citra yang kerja di Wali Kota, makasih banyak untuk sedekah yatimnya. Gue bilang kadang anak yatim-yatimku santunin mereka juga tiap lebaran, tiap ada momen-momen tertentu. Kalau dia nggak repot, nggak sibuk, dia singgah ke rumah saya atau memberikan uangnya kepada saya gitu. Jadi makasih banyak Bu Citra, tambah berkah, tambah sukses untuk usahanya, untuk kerjanya, tambah berkah pokoknya untuk yang donasi-donasi yang tidak saya sebutkan satu-satu. Mudah-mudahan langkahnya apapun doanya dijawab Allah SWT. Amin. Nanti boleh nggak rekeningnya Ya, Bu boleh. Asih kita Boleh, ya. nanti taruh di deskripsi. Ya, siap. Jadi bagi teman-teman ya yang mau menyisihkan rezekinya Berapapun untuk, itu ya, berapapun itu tidak sebagai ukuran ya Bu ya. Ya. Yang intinya ingin berbagi itu ya. Apalagi nih Bu kira-kira yang mau disampaikan? Itu aja kayaknya. Selama perjalanan Allah udah kasih kemudahan aja, udah luar biasa. Udah luar biasa, maksudnya nggak terpuruk-puruk banget gitu. Maksudnya bener kata orang tua, kalau di mana ada anak yatim piatu yang diurus gitu, satu ataupun dua, apalagi banyak, nggak pernah kekurangan. Benar. Tapi kalau lagi nggak ada, memang nggak ada gitu. Tapi Allah kasih gitu lewat siapapun, mulai dari makanan, beras gitu, rumah tuh ini buat Esa, ini buat Bunda, buat Mama. Jadi luar biasa, Allah kasih tuh malaikat-malaikat yang pemberi banget gitu. Jadi ya Allah, terus habis beras tiba-tiba dia ngasih 5 kilo gitu kan. Oh, terima kasih ada ngasih telur gitu, terima kasih itu. Jadi bener gitu, orang tua bilang jangan pernah takut gitu punya anak yatim piatu. Meskipun itu bisa menyakitin hati, bisa nyakitin perasaan, tapi emang perjuangan. Jadi saya juga perjuangan gitu, Tessa dari usia 3 tahun sampai sekarang mau 15 tahun ke 16 tahun. Jadi dia lagi pubernya, lagi banyak permintaannya, tapi emang
jiwanya harus safety gitu kan, harus ada untuk dia. Mudah-mudahan saya ciptakan anak-anak saya khususnya punya akhlak baik aja deh. Kalau udah punya akhlak baik, sukses dunia akhirat. Tapi kalau anak-anak udah dididik dengan materi, kekayaan ataupun hasil apapun itu bisa menyenangin dia, tapi akhlaknya nggak ada, perilakunya nggak sopan gitu, itu yang bikin saya PR. Jadi ya udah akhlaknya dulu dibaikin, gitu. Saya tunjukin ke anak-anak baru bisa untuk orang lain. Amin amin. Nanti kalau anak Bu Asih butuh struktur renang, nanti bisa hubungin saya. Siap. Siap Pak Komandan. Jadi siapapun yang mau nanti kayak nanti mau renang nih, Ya, mau diajarin, nanti saya ya hadir. siap Pak. Insya Allah saya sempatkan waktu. Ya. Ya, ada yang mau disampaikan nih ke teman-teman Bu Asih atau ke donatur? Ada yang mau disampaikan? Itu aja. Terima kasih banyak, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan saya nikmat sehat, nikmat rezeki pada hari ini bisa podcast di ruang podcastnya Komandan yang kita biasa panggil. Mudah-mudahan podcastnya itu tambah berkah, tambah Allah ridhoi, tambah Allah jabah, dan untuk kebaikan-kebaikan umat Islam khususnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman donasi donatur juga selalu diberikan kesehatan panjang, rezeki yang berkah, yang benar-benar Allah ridho apapun yang mereka keluarkan demi di akhiratnya nanti Allah berikan pahala yang seluas-luasnya untuk para donasi donatur. Amin. Terima kasih Bu Asih ya, terima kasih atas ceritanya, sangat motivasi kita ya semuanya ya, inspirasi kita. Ya itulah, ya kita jangan pernah takut, pernah takut untuk melangkah. Pernah saya bilang di video ya, jangan pernah takut bayangan Bu ya. Kalau kita takut bayangan itu yang buat kita ragu-ragu. Ya malah mundur. Nah mungkin begitu aja Bu ya. Saya mungkin juga Bu Asih perjalanan juga jauh banget ini. Iya, dari Cikumpa ke Cilodong ya. Ya itu teman-teman ya. Jadi Bu Asih ini sosok wanita tangguh ya. Sekarang beliau yaitu menggeluti di sosial, di anak yatim. Silakan teman-teman yang mau berbagi, nanti ada di deskripsi, berapapun itu dari donatur atau dari donasinya pun kita tidak ini ya. Tidak berapapun. Iya berapapun. Ya insya Allah semoga aja sih ada yang nonton video ini tergerak hatinya untuk membukakan suatu badan, ya, badan ini seperti yayasan lah. Tempat lah ya. Amin ya. Tuh teman-teman ya, tetap kita berbagi cerita. Siapapun yang mau berbagi cerita di podcast berita ini, silakan hubungi nanti admin saya. Ya nomornya belum ada sih, tapi silakan aja tinggalkan komentarnya. Insya Allah mungkin 2 bulan lagi nanti saya akan taruh nomor ya, taruh nomor. Nanti di deskripsi ini ada nomornya Bu Asih. Bu Asih langsung, terus ada nomor reknya Bu Asih, silakan langsung konfirmasi ke Bu Asih langsung ya. Kalau dibilang ragu-ragu, jangan ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu, nah itu bayangan namanya ya. Mending nggak usah ya. Itu teman-teman para warga YouTube ya, mohon dukungannya, like dan subscribe channel ini. Subscribe ya. Ya, amin. Jangan takut, karena saya bilang jangan takut untuk bersedekah, jangan takut untuk subscribe. Subscribe nih, buruan, biar Asih punya badan, biar Asih punya aula, bisa kumpul sama anak yatim. Amin, amin. Gitu Nah itu salah satu impian Bu Asih ya. Karena kita meninggal itu harus meninggalkan sebuah cerita, cerita positif ya. Itu teman-teman ya. Mungkin itu aja Bu Asih. Terima kasih atas kehadirannya, menyempatkan waktu. Saya saat ini belum bisa ngasih apa-apa, insya Allah ada rezeki. Amin ya Allah. Itu nanti saya ingin ngajak jalan-jalan lah anak yatim. Amin. Kemana nanti gitu ya, syukur-syukur bisa ke luar kota, ke puncak ya. Kemana? Villa ya, kumpul-kumpul di villa ya. Ya, villa. Amin. Ya, amin ya. Disampaikan ke anak saya aja udah seneng ini. Amin. Makanya ya insya Allah ada umur panjang, ada kesehatan, ada rezeki, kita ke sana pokoknya.
Ya, ini janji saya pokoknya nih. Itu teman-teman ya, teman-teman yang udah subscribe terima kasih, yang belum silakan di subscribe ya. Karena channel ini adalah channel berbagi, dari berita itu singkatannya berbagi cerita. Dan nanti bukan hanya berbagi cerita, berbagi santunan atau berbagi bantuan kepada yang membutuhkan. Itu aja Bu Asi, terima kasih atas kehadirannya. Demikian teman-teman ya. Oke, itu aja Bang Sobirin ya. Karena kita udah kontak waktu juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo bangun lagi. Ayo bangun. Bangun semua bangun. 3 aja bersih. Mama Sigi 1, mamanya Alina 1, mamanya Aska 1. Mama Sigi 1, mama Alina 1, mamanya Aska 1. Telat belakang. Baik. Kasih ya. Kamu titip bintang Bu, dia 1 lagi nih Bu. Dua ada bunnya, 3 bun.